saya mencatat ada 3 atau 4 problems besar dari yang ditemui di dalam pelaksanaan pemilu kita. Yang pertama yang paling sering banyak dikeluhkan itu adalah problem representasi gitu ya. Problem representasi maksudnya apa? Nah, kita bilang terputusnya tali mandat antara konstituen dengan wakil rakyat. Jadi dianggap bahwa hubungan itu hanya terjadi pada saat hari H pencoblosan, sesudah itu selesai. Dan ini yang dikeluhkan oleh banyak masyarakat yang menyatakan bahwa wakil rakyat yang mereka pilih, mereka yang sekarang duduk di parlemen atau mereka yang menjadi wakil rakyat lewat pilkada, itu dianggap tidak memahami kebutuhan mereka. Yang kedua adalah problem besar tentang oligarki. Ketika kekuasaan itu kemudian terkonsentrasi hanya pada sekelintir kelompok. Apakah kelompoknya itu adalah berbasis kekerabatan atau berbasis ekonomi, itu yang diwarnai oleh hasil dari pemilu yang berjalan, baik pemilu legislatif maupun pemilu pilkada. Itu yang sekarang kita lihat wajah-wajahnya itu hampir seragam, sepertinya itu tali temali antara elit ekonomi dengan kekerabatan itu menjadi fenomena juga yang dominan. Yang ketiga adalah problem korupsi politik yang sering disuarakan bahwa pemilu itu menjadi ajang korupsi gila-gilaan, bukan hanya dilakukan oleh partai tetapi juga dilakukan oleh mahar yang ditarik dari para kandidat, dan bagaimana para kandidat itu harus mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk bisa memenangkan pertarungan elektoral dengan menyuap pemilihnya. Dan problem yang keempat adalah tadi, partisipasi rakyat itu hanya dilihat sebagai semu gitu ya, hanya angka-angka statistik yang saya katakan, bukan interestnya, bukan kepentingannya mereka yang diperjuangkan. Rakyat pemilih itu hanya dihitung berapa jumlah mereka untuk bisa memenuhi harga satu kursi. Tetapi orang ini kan ada kebutuhannya, ada aspirasinya, ada ada interestnya yang ingin mereka perjuangkan, ada kebutuhannya yang harus dipenuhi, dan itu tidak pernah bisa terekam lewat proses-proses pemilu yang berjalan saat ini.